Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Intan Puspitarini. Kali ini kita akan masuk ke konsep annuity. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsep annuity ini gitu ya. Nah, konsep annuity bisa kalian gambarkan ketika kalian mempunyai suatu aliran cash flow ya, di mana aliran cash flow itu tetap, sifatnya tetap ya. Jadi dalam setiap periode gitu ya, setiap jangka waktu tertentu ada aliran cash flow. Oke. Nah, semisal di sini kita punya 10 tahun gitu ya, di mana di masing-masing tahunnya kita mendapatkan aliran cash flow sebesar 50. Kita bisa mengerjakan gitu ya ketika kita nanti diminta misal present value dari semua aliran cash flow itu. Dalam hal ini kita bisa mengerjakannya dengan dua cara ya. Kita tarik satu-satu cash flow tersebut ke tahun ke-0 gitu ya. Jadi tahun pertama ditarik ke tahun ke-0, tahun kedua ditarik ke tahun ke-0, tahun ketiga ditarik tahun ke-0, begitu seterusnya sampai tahun ke-10. Jadi semuanya kita present value-kan satu-satu. Present value atas cash flow pertama, present value atas cash flow kedua, begitu seterusnya sampai dengan present value atas cash flow 10, yang kemudian semuanya nanti kita jumlahkan. Tetapi ya, ada cara lain gitu ya yang lebih praktis ya. Jadi kalau kalian menghitung seperti ini ya, mungkin 5 tahun kalian masih oke ya, 5 tahun, 10 tahun pun masih oke. Tapi begitu nanti soalnya itu katakan sampai 20 tahun, 25 tahun, apa ya kita akan mempresent value-kan 30 cash flow tersebut ke tahun ke-0. Ya, tentu sangat menyusahkan ya. Nah, di sini karena aliran cash flow-nya sama ya, maka di sini kita bisa menyederhanakannya dengan annuity ya. Nah, di sini annuity bisa kita gambarkan dengan rumus ya, dengan rumus yaitu present value annuity sama dengan payment-nya. Jadi payment-nya dalam hal ini adalah payment sejumlah 50 rupiah tadi atau 50 dolar tadi selama untuk setiap periodenya. Kemudian kita kalikan dengan faktornya yaitu 1 per 1 minus 1 per 1 plus I ya, atau R atau K. Kemudian di sini pangkat N per I. Nah, inilah konsep annuity, sehingga pada saat ini dengan rumusan ini ketika kita ingin menggunakan table ya, maka yang ada di dalam kurung inilah faktor yang diwakili oleh table. Untuk annuities ini, maka kalian bisa menggunakan dua tabel dalam tabel time value, yaitu tabel A2 dan tabel A3. A4 ya. Jadi tabel A2 lebih ke future value annuity-nya ya, dan sedangkan tabel A4 untuk present value annuity. Oke. Sehingga ketika kita mau kembali ke soal yang tadi, ya, contoh yang gampang tadi yang di atas, maka di sini payment-nya 50, kemudian di sini langsung kita carikan faktornya. Semisal dia memberikan I-nya 9% dan kemudian N-nya jelas ya 10 ya di sini ya. Maka kita tinggal mencari faktor PVA, PVIFA 9%, N10 gitu ya. Nanti bisa kita cari. Oke, itu terkait konsep annuities ya. Terus
kita ada satu soal yang mungkin akan bisa mempermudah kita dalam semakin memantapkan konsep anuitis ini. Jadi di sini ada satu soal yaitu bibi Anda berusia 69 tahun, memiliki tabungan sebesar 35.000 ya. Di sini dia punya rencana untuk tinggal di panti jompo setelah mencapai usia 80 tahun. Sebelum tinggal di panti jompo, bibi ingin menarik tabungannya dengan jumlah konstan setiap tahunnya selama 10 tahun hingga tabungan tersebut habis. Berapa banyak yang bisa dia tarik setiap tahun jika dia mendapatkan 6% setiap tahun dari tabungannya. Nah, jadi di sini kita bisa membuat ini ya timeline dari soal ini. Sini tahun ke 0 ya, kemudian di sini kita mulai dari tahun dia 70 tahun, 71, begitu seterusnya ya, sampai 80. Oke. Nah, kemudian kita mempunyai di sini saldonya ya, tabungannya sebesar 35.000, di mana 35.000 itulah yang nanti dia akan tarik gitu ya, secara konstan selama 10 tahun. Berapa banyak yang bisa dia tarik setiap tahun ya, ketika dia mendapatkan 6% dari tabungannya. Jadi di sini kita tahu bahwa present value annuity ya, sama dengan payment, kemudian dikalikan 1 minus 1 per 1 plus R pangkat N per R gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan present value karena di sini kita tahu posisinya adalah sebesar 35.000 ya, dan kemudian kita ingin menarik secara konstan di setiap tahunnya di sini hingga dia habis. Kita punya 30.000 pada saat sekarang pada tahun ke-0 dan kita ingin menariknya secara habis. Sehingga di sini ini adalah fungsi present value annuity tadi. Jadi semua jumlah yang dia tarik tadi sampai umur 80 tahun kita bawa ke tahun ke-0 dan itu jumlahnya sama dengan 35.000. Sehingga di sini 35.000 sama dengan paymentnya dia, apa yang sama ini ditarik. Kemudian kita cari faktor ya dengan tingkat bunga 6% ya, dan N11 ya. Di sini ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi N-nya adalah 11 gitu ya. Ketika kita mencari di tabel, yaitu berarti dalam hal ini adalah tabel A4 karena present value annuity, maka bisa kita dapatkan atau faktor sebesar 7,3601. Oke. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa payment atau jumlah yang ditarik oleh bibi setiap periodenya selama 11 tahun ke depan itu adalah sebanyak 35.000 dibagi 7,3601 yang dalam hal ini berarti sejumlah 4.755,37. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa jumlah yang ditarik bibi ya setiap periode adalah sejumlah 4.755,37.
Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.